Bab 1380. The Flying Dagger terkepung. Raja, tolong lepas mahkotamu. Salah satunya dengan dingin berkata, kami harus membawa kepalamu kembali. Aku tidak menyangka di sisiku ada anjing penjilat. Si pisau terbang melihat sekeliling, bernapas dengan cepat dan batuk dengan keras sambil berbicara. Bahkan meski aku terluka, apakah Yang Zi berpikir bahwa dia dapat membunuhku? Keras kepala. 7 atau 8 orang tidak ingin mengatakan omong kosong lagi. Mereka tahu betul bahwa yang di depan mereka pernah menjadi raja mereka. Dia adalah orang tertinggi dalam industri pembunuh bayaran mereka. Tapi hari ini, pria ini ditakdirkan untuk jatuh. So. Beberapa sosok bergegas maju dengan cepat menuju langsung ke arah pisau terbang itu. Aura pembunuh yang kejam segera mengelilingi si pisau terbang itu. Tapi si pisau terbang tidak memiliki ketegangan sama sekali. Bahkan meski anjing-anjing yang dikirim ini adalah pembunuh dengan level medali emas, bagaimana dengan itu? Ingin bunuh dirinya. Itu mimpi. Tiba-tiba, pergelangan tangannya bergetar, dia melihat waktu, dan tepat ketika 7 atau 8 orang mendekat, dia menembakkan beberapa pisau terbangnya. Srek, suang, sou. Beberapa pisau terbang berkedip dengan cahaya dingin, membuat 7 atau 8 orang segera menjadi tegang, mati-matian berusaha menghindar. Tapi dalam jarak sedekat itu, bagaimana mereka bisa mengelak? Mati. Pisau terbang itu mendengus, dan melihat beberapa orang berusaha menghindari senjatanya. Dia segera menggoyangkan pergelangan tangannya lagi, dan lebih banyak pisau terbang tersembunyi, seperti merkuri yang mengalir ke tanah tidak meninggalkan celah sedikit pun. Mengelilingi ke-7 atau 8 orang itu secara langsung. Dan sesaat kemudian, darah terciprat. 7 atau 8 mayat jatuh dengan keras ke tanah. Batuk. Wajah The Flying Dagger berubah pucat. Gerakan ini menarik lukanya dan membuatnya hampir pingsan. Kakinya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Kabur. Di kota ini, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dulu dia raja di sini, dia tidak ada duanya. Tapi sekarang, semua orang di kota ini ingin membunuhnya. Sangat menyakitkan dikhianati. Mata The Flying Dagger penuh dengan amarah dan kebencian. Dia mengertakkan gigi dengan erat, berjuang untuk berdiri, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang mengejarnya. Dia harus melarikan diri, harus kabur. Namun, pergi kemana untuk melarikan diri? Dia khawatir hanya bajingan itu yang bisa membuatnya bertahan hidup. Bantuannya di awal. Bajingan itu pasti akan membalasnya. Sementara itu di daerah pesisir selatan, Greyzet jatuh ke tanah dengan tangan terbuka, sama sekali tidak bisa bergerak. Darah Syam menekan satu tangan di dadanya, dan dia tidak meronta sama sekali. Aku menang. Darah Syam sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa menjadi begitu kuat. Dia menggunakan berbagai gerakan sebelumnya. Baik itu yang diajarkan oleh Sans Daniel, atau diajarkan oleh Ringo Tian, serta Yan Di dan Lin Bi. Tidak ada gerakan mereka itu yang berhasil. Selama dia menyerang, Greyzet selalu bisa memegang tangannya dengan mudah, lalu menariknya ke dalam pelukannya, dan mematahkan serangannya. Tapi kali ini, menggunakan trik yang diajarkan Greyzet, dia benar-benar bisa menaklukkan Greyzet. Apakah kamu sengaja? Darah Syam benar-benar tidak bisa percaya. Dia tidak bersungguh-sungguh.
Sans Daniel mendengus, wajahnya sedikit tidak senang. Greyz jelas ingin memberitahu mereka, jangan mencoba menggunakan darah Syam untuk jadi media dan cara mengajar dirinya. Hanya dirinya yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Istriku, kamu luar biasa. Greyz masih tergeletak di tanah tapi bertepuk tangan lagi dan lagi. Aku takut sasana seni bela diri ini harus mempekerjakanmu untuk menjadi seniman bela diri. Darah Syam benar-benar menyeringai. Dia tidak akan percaya kata-kata Greyz. Jangan menyanjungku, aku tidak begitu baik. Hah. Sebelum darah Syam benar-benar selesai berbicara, Greyz tiba-tiba mengerutkan kening. Segera, Sans Daniel dan Ringo Tian merasakannya juga. Keduanya saling memandang dan segera saling mengangguk. Bab 1381. Menakuti istriku, kupatahkan kakimu. Greyz berbalik dan bangkit melindungi darah Syam di belakangnya. Namun, Ringo Tian dan Sans Daniel sedikit lebih sigap, mereka berdiri langsung dalam formasi segitiga dengan Greyz. Tiba-tiba roh pembunuh yang kuat mengisi seluruh ruangan itu. Teman lama, kamu datang dengan seluruh tubuh berlumuran darah. Greyz berteriak. Kamu harus menakut-nakuti istriku, aku bisa mematahkan kakimu, tidak peduli siapa kamu. Bruk, begitu suaranya jatuh, seseorang tiba-tiba jatuh dari langit-langit dan menghantam tanah dengan keras, darah mengalir keluar dari luka dan menodai tanah. Ah! Darah Syam berteriak ketakutan, dan dengan cepat menutupi matanya. Greyz mengulurkan tangannya untuk membantunya menghalangi pandangannya, dan melirik pisau terbang yang jatuh ke tanah. Maaf. Wajah Flying Dagger menjadi pucat dan lemah sampai ekstrim, tapi dia berhasil mengeluarkan senyuman. Aku tidak ingin muncul seperti ini. Greyz mengerutkan kening, tanpa diduga itu adalah The Flying Dagger. Dia bahkan tidak menyangka si pisau terbang itu akan terluka seperti ini. Ini adalah raja para asasin. Greyz, bantuanku, inilah waktunya untukmu membayarnya kembali. Flying Dagger memutar matanya dan pingsan. Ketika dia tiba di daerah pesisir selatan dan ada di depan Greyz, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mati. Selamatkan dia, kata Greyz. Saudara Zen yang berdiri di samping segera melangkah ke depan dan membawa si pisau terbang itu. Saya tidak menyangka itu adalah dia. Greyz berkata, siapa yang bisa menyakitinya seperti ini? Siapa dia? Sans Daniel tidak tahu pisau terbang itu. The Flying Dagger, raja pembunuh. Greyz mengerutkan kening. Aku khawatir, masih ada sekelompok asasin yang datang ke daerah pesisir selatan mengejarnya. Organisasi pembunuh telah berubah secara drastis. Greyz dengan cepat menebaknya. Kalau tidak, dengan posisi dan kekuatan pisau terbang, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Melarikan diri dari Eropa Barat yang jauh ke pedesaan, melarikan diri ke dirinya sendiri. Jelas sekali, musuh yang dia temui sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa melawannya sama sekali. Mendengar kata-kata The Flying Dagger, Sans Daniel masih terlihat bingung, tetapi pupil mata Ringo Tian berkontraksi. Itu dia. Bahkan masih ada keturunan dari garis Flying Dagger. Ringo Tian tahu lebih banyak tentang urusan dunia bela diri. Garis keturunan pisau terbang ini dulunya sangat mulia.
Tokoh yang terkenal dalam sejarah, Raja Beladiri di zaman itu, meninggalkan terlalu banyak cerita legendaris. Tanpa diduga, dia masih memiliki keturunan yang berjalan di arena persilatan. Wah, tapi jadi pembunuh. Ringo Tian menghela nafas, sedikit kecewa. Sekelompok pembunuh memasuki daerah pesisir selatan. Apa kalian tidak senang? Grey Z melirik kedua lelaki tua itu. Ada begitu banyak serigala di aula seni bela diri. Sekarang ada sekelompok domba, mereka pastinya bahagia dan senang. Begitu dia selesai berbicara, nomor 5 dan paling senior pergi. Siapa yang bisa memperlambat masalah ini? Memperlambat makan daging. Mereka semua pergi bersiap menghadapi para bajingan itu. Daerah pesisir selatan adalah markas Grey Z. Jangankan para pembunuh, bahkan meski itu adalah tentara bayaran dari Timur Tengah, mereka tidak akan membiarkannya keluar hidup-hidup. Di dalam ruangan, cedera pada tubuh pisau terbang telah ditangani. Jika tidak menyambungkan tulang yang patah, jangan coba berharap lagi. Dia membuka matanya sedikit, menoleh, dan melihat Grey Z duduk di samping, sambil tersenyum. Bantuan itu, aku pasti membayarnya kembali. Grey Z melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Raja pembunuh yang bermartabat, selalu berbicara tentang membalas budi. Apakah kamu ingin jadi orang yang tidak tahu malu? Ketika kedua orang itu bertemu, bukannya mereka seperti teman, tetapi seperti penagih hutang, dengan kreditur yang tidak sabar. Hidupmu saja, aku masih ingin mengingatkan, kamu berhutang budi padaku.